Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usul fiqh dan qawaid fikih. Definisi dan pentingnya usul fiqh. Definisi usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari sumber, metode, dan kaidah dalam menetapkan hukum Islam. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah umum untuk memahami dan meneruskan hukum Islam dari sumber-sumber yang asli. Fokusnya adalah pada metode dan cara istinbat atau panggilan hukum dari Al-Quran dan Sunnahnya. Selanjutnya yaitu pentingnya. Usul fiqh membantu dalam memahami hukum Islam dengan lebih mendalam dan sistematis, serta dalam memecahkan masalah hukum yang kompleks. Ada beberapa pentingnya usul fiqh, yang diantaranya memberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu membekali kemampuan untuk menganalisis hukum secara mandiri. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam beragama, dan yang terakhir menjawab tantangan zaman. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, sumber utama hukum Islam, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis, sabda Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma, kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum. Dan yang terakhir menelaran analogi hukum suatu masalah disamakan dengan hukum masalah lain yang memiliki kesamaan. Selanjutnya prinsip-prinsip qawaid fikih. Yang pertama ada al-aslu fil asyali ibahah. Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Contoh penerapan kaidah ini yaitu makan, pakaian, muamalah. Dan selanjutnya ada al-masalahah al-musalah, yaitu kepentingan umum menjadi landasan dalam menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh penerapan kaidahnya yaitu pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Yang kedua yaitu pembuatan mata uang, dan ketiga pembangunan penjara, dan yang terakhir yaitu penerapan sistem administrasi modern. Selanjutnya yang ketiga al-daral yusal, kerugian harus dihilangkan meskipun harus dengan melanggar suatu hukum. Contoh penerapan kaidahnya yaitu ada larangan riba, perlindungan konsumen, larangan penipuan, dan ada hukum pidana dan perdata. Yang terakhir yaitu al-yakin la yuzal bi al-subahah, yang pasti tidak boleh ditinggalkan karena yang diragukan. Untuk penerapan kaidahnya yaitu status suci, sahnya ibadah, dan status kepemilikan. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi qawaid fikih dalam fiqh. Yang pertama ada hukum perkawinan. Qawaid fikih membantu dalam memahami hukum pernikahan, perceraian, dan warisan. Qawaid fikih berperan penting dalam fiqh hukum perkawinan. Kaidah-kaidah ini memberikan karangan kerja yang fleksibel dan komprehensif untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam dalam konteks perkawinan. Selanjutnya yaitu ada hukum ekonomi. Qawaid fikih memberikan pedoman dalam menjelaskan transaksi jual beli, riba, dan investasi. Dengan memahami dan menerapkan qawaid fikih, kita dapat menetapkan
hukum Islam terhadap berbagai permasalahan ekonomi kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Yang terakhir yaitu hukum ibadah. Qawaid Fiqhiyah menjelaskan hukum sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, umat Islam dapat menjelaskan ibadah dengan benar sesuai dengan syariah, terutama dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh-contoh penerapan qawaid fiqhiyah. Yang pertama, larangan riba. Qawaid fiqhiyah al-dahar yusal berperan dalam melarang riba karena dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua yaitu hukum zakat. Qawaid fiqhiyah al-masalah al-musyaralah mendasari hukum zakat menciptakan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukum waris. Qawaid fiqhiyah al-aslu fi asya al-ibah memungkinkan penerapan hukum waris dengan mempertimbangkan berbagai situasi. Selanjutnya ada beberapa tantangan dan perkembangan usul fiqh. Yang pertama, adaptasi konteks modern. Usul fiqh perlu terus berkembang di zaman sekarang dan beradaptasi dengan realitas zaman modern. Yang kedua, interpretasi hukum. Tantangan dalam meningkat prestasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan budaya sekarang. Yang ketiga yaitu pluralisme, keberagaman pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang terakhir yaitu pengembangan metodologi, pentingnya pembangunan metode dan pendekatan baru dalam memahami dan menerapkan usul fiqh. Untuk penutupnya yaitu peran usul fiqh dan qawaid, yang dimana usul fiqh dan qawaid fiqhiyah memainkan peran penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dengan mempelajari dasar-dasarnya, kita dapat memahami hukum Islam dengan lebih mendalam dan sistematis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peran usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Kurang lebihnya mohon maaf.